Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat-sehat semuanya ya. Ya, berjumpa lagi dengan saya Pak Ali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan pelajaran ini bisa lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak. Terakhir kemarin kita pertemuan ke-6, saya menjelaskan tentang sampai apa? Sampai sifat apa, sikap-sikap dari Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Bagaimana kita meneladani sikap keperwiraan beliau. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Ya, meskipun ini dinasti Ayyubiyah, tapi nanti ini lebih banyak ke masih terusan ya, masih lanjutannya dari yang kemarin, yaitu dari Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi ketika pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini berkuasa, itu ada beberapa peristiwa yang sangat besar yang sampai sekarang dikenang oleh umat Islam, secara tertulis dalam sejarah umat Islam maupun non Islam ya, sejarah dunia. Nah, seperti yang gambar ini ya, ini suasana peperangan ya, salah satu peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Perang apa iki? Wah, iki wong kabeh ya ngene iki. Ya. Meskipun biyen rong enek foto, rong enek kamera. Tapi iki edok-edoke ya. Oke. Kita bahas yang pertama, yaitu peristiwa namanya peristiwa Perang Salib. Nah, perang salib itu apa? Nah, perang salib ini adalah peperangan antara umat Islam dan umat Kristen saat itu. Perang salib ini merupakan salah satu peperangan paling dahsyat pada masa itu, yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Di saking lamanya itu ada beberapa versi ya. Ada yang menyebut mulai dari tahun 1095 Masehi sampai 1292 Masehi. Ada yang menyebut mulai dari tahun 1070-an itu sudah mulai perang dingin. Dari 1080-an itu sudah mulai ada peperangan. Hingga 1292. Namun juga ada yang mengatakan di tahun 1300 1400 itu juga masih terjadi peperangan salib ini. Namun mayoritas ahli sejarah menyatakan bahwa perang salib ini terjadi pada antara tahun 1095 hingga 1292. Kalau di LKS kalian itu tahun berapa? Tahun 1096 ya, tertulis 1096. 1097 ya. Kalau di LKS-mu tertulis mulai dari tahun 1097 sampai 1292. Nah, kenapa saya lebih condong ke tahun 1095? Karena pada tahun ini itu sudah mulai terjadinya gesekan-gesekan perang salib ini. Meskipun yang benar-benar perang itu mulai tahun 1096 1097 itu sudah benar-benar perang. Nah, perang salib ini merupakan perang yang paling dahsyat, sangat dahsyat sekali, karena melibatkan dua kekuatan yang sangat besar saat itu, yaitu dari umat Islam dan umat Kristen, juga umat Yahudi. Nah, sangat gede, geger geden. Nah,
Nah, para ahli sejarah memiliki pandangan yang berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang membagi menjadi 7 periode, ada yang membagi menjadi 8 periode, ada yang 9 periode. Jadi memang saking suwine itu banyak banyak versi ya. Ada yang menyatakan 7 periode, ada yang menyatakan sampai 9 periode, bahkan di lebih dari 9 periode juga ada. Tapi mayoritas membagi ini. Jadi ada yang 8 periode, ada yang 9 periode, yang 7 periode juga ada yang menyatakan tersebut. Dari sekian banyak periode peperangan ini, itu umat Islam kalah di awal periode 1 dan di yang terakhir, yang periode terakhir 8 atau 9 itu mengalami kekalahan. Yang lainnya umat Islam mendapatkan kemenangan. Selama pemerintahan dinasti Ayyubiyah berkuasa, perang salib ini masih berlangsung ya. Jadi dinasti Ayyubiyah ini kan berdiri tahun 1100 berapa? Lali aku ya sampean. Dinasti Ayyubiyah berdiri tahun 1175 ya. Ya benar apa salah? Saya dulu ya. 1171 ya. Berdirinya tahun 1171. Benar ya. Ya benar. 1171 berdiri. Nah, perang salib itu 1095 sudah terjadi. Ketika tahun 1171 itu sampai ya dinasti Ayyubiyah ini memegang peranan sangat besar sekali ketika berlangsungnya peristiwa perang salib ini. Jadi dari 7 atau 8 atau 9 periode itu dinasti Ayyubiyah yang tidak yang belum berdiri, yang periode pertama yang tahun 1095 ini itu yang belum berdiri. Saat itu perang salib antara umat Islam yang dipimpin oleh Imaduddin Zanggi ya. Masih ingat Imaduddin Zanggi itu siapa? Nah, Imaduddin Zanggi itu adalah gubernur Mosul yang memberikan pertolongan kepada Najmuddin Ayyub dan keluarganya, ayahnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, jadi kegigihan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam memerangi pasukan salib ini tidak jauh dari peranan Imaduddin Zanggi yang dulu sudah pernah melakukan peperangan terhadap pasukan salib ini. Jadi diturun karo Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, kemudian Salahuddin Yusuf al-Ayyubi merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam sejarah perang salibnya. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini memiliki peranan yang sangat besar sekali pada perang salib ini, meskipun beliau hanya berapa periode 2, 3, 4 periode ya seluruh hidup semasa hidup beliau itu sangat semasa hidup Salahuddin Yusuf al-Ayyubi itu sepanjang usianya selalu bergelut dengan peperangan melawan pasukan salib ini, dan beliaulah yang satu-satunya pimpinan yang berhasil, ya bukan satu-satunya ya, salah satu pimpinan yang berhasil selalu memenangkan peperangan melawan pasukan salib ini. Oke, berikutnya yaitu penaklukan Yerusalem. Nah, jadi perang salib ini terjadi, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah salah satunya adalah wilayah Yerusalem ini. Wilayah Yerusalem itu merupakan wilayah yang sangat vital bagi umat Islam ataupun umat Kristen ataupun umat Yahudi. Di Yerusalem itu merupakan tempat yang suci bagi ketiga agama tersebut. Bagi umat Yahudi, nah, lahirnya agama Yahudi. Bagi umat Kristen, lahirnya agama Kristen. Kalau bagi umat Kristen kan Nabi Isa yang
yang diakui sebagai Tuhannya itu kan lahir di Yerusalem juga. Bagi umat Islam, juga sangat 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 penting, memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di Yerusalem itu ada sebuah masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Bukan Musala Al-Aqsa, oleh Musala Al-Aqsa musola nemu, musola sekolah ini dewi. Nah, ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini uh, dianggap sebagai tempat yang suci karena pertama Masjidil Aqsa ini pernah dijadikan sebagai kiblat umat Islam ketika melakukan sholat. Jadi mbien sholatnya ini madhepe yang Masjidil Aqsa sebelum ada perintah, ada wahyu yang menyatakan sholat kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, mbien sholatnya yang ini Masjidil Aqsa madhepe. Nah, selain itu Masjidil Aqsa ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi karena saat itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi wilayah Yerusalem sangat sangat bersejarah bagi umat Islam. Pertama itu. Yang kedua, wilayah Timur Tengah ini merupakan wilayah yang sangat strategis di bidang ekonomi, menjadi jembatan menjadi salah satu jalur perdagangan yang besar yang menghubungkan antara wilayah barat dan wilayah timur, dari Eropa menuju ke China, menuju ke Cina, ke Tiongkok. Itu lewat wilayah Timur Tengah ini, wilayah Yerusalem ini. Jadi umat Kristen sangat ingin merebut Yerusalem, wilayah Palestina, karena satu merupakan tempat suci, karena kedua ingin memperlancar perdagangan, jalur perdagangan mereka. Terus yang ketiga, tempat di wilayah Mesir itu merupakan salah satu wilayah yang sangat subur. Maka dari itu sangat diperebutkan kekuasaan wilayah tersebut menjadi rebutan bagi pemerintahan Islam, kerajaan-kerajaan Islam, juga kerajaan Kristen. Nah, oke. Kita masuk ke penaklukan Yerusalem. Wilayah Yerusalem, Palestina, Yerusalem. Kalau sekarang negaranya Palestina ya, Yerusalem tetap kota namanya Yerusalem. Sekarang di bawah komando dari PBB, nah, di bawah kendali dari PBB karena pangkat tinggi rebutan. Nah, wilayah Yerusalem ini pernah menjadi wilayah kekuasaan Islam ya, mulai dari pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini sebelumnya itu sudah dikuasai oleh Kristen. Nah, kemudian Umar bin Khattab melakukan ekspansi perluasan wilayah hingga akhirnya wilayah Yerusalem ini diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab menjadi wilayah kekuasaan dari umat Islam hingga dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah itu masih menjadi wilayah kekuasaan Islam. Namun di tahun 1000 Masehi, mulai tahun 1060-an Masehi itu sudah mulai terjadi perebutan wilayah. Orang-orang Kristen ingin kembali menguasai wilayah Yerusalem itu. Kenapa? Karena ya tiga hal yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Hingga pada tahun 1090-an itu wilayah Yerusalem akhirnya dikuasai oleh pasukan salib, oleh pemerintahan Kristen saat itu. Nah, karena dikuasai oleh pemerintahan Kristen, hingga Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini menjadi
ingin mengembalikan kekuasaannya tersebut. Ini pada tahun 1099 wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan bangsa Kristen. Setelah perang salib pertama. Umat Islam kalah, wilayah Yerusalem menjadi wilayah dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Kristen di bawah kendali dari Paus Paulus. Paus Paulus apa jenenge sian biyen? Paus lah. Romawi. Kemudian pada tahun 1187 Salahuddin berhasil kembali mengambil alih kekuasaan Yerusalem dari kerajaan Kristen melalui perang yang sangat besar yang disebut dengan perang Hittin ya. Perang Hittin itu perang di mana Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini memimpin pasukan untuk mengambil alih kekuasaan Yerusalem ini. Perangnya sangat besar sekali. Kemudian wafat Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Beliau wafat pada tanggal 27 Safar tahun 589 Hijriah. Nah, setelah berhasil menguasai Yerusalem ya. Jadi setelah berhasil mengambil alih kekuasaan Yerusalem, selang beberapa tahun kemudian beliau wafat. Beliau dimakamkan di Damaskus. Jadi ketika awal-awal pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini pusat pemerintahannya berada di Mesir. Nah, kemudian setelah terjadinya perebutan kembali wilayah Yerusalem, setelah Yerusalem berhasil dikuasai, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Damaskus hingga beliau wafat dan dimakamkan di Damaskus. Setelah itu pusat pemerintahan kembali dipindahkan ke wilayah Mesir lagi. Beliau dimakamkan di Damaskus. Nah, seperti itu pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk lebih mengenal Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini sebenarnya ada film sinetron. Bukan sinetron ini kesane ngono kae serial. Nah, ada serial, nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Ada film sampai berapa 29 episode kalau nggak salah, 29 atau 27 episode. Jadi di situ menceritakan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini mulai lahir, masa kecil beliau, masa pendidikan beliau, peperangan beliau, hingga beliau berhasil menguasai Yerusalem dan sampai wafatnya beliau. Jadi lengkap, sampean bisa ndelok nanti. Itu dibuatnya film itu berdasarkan dari catatan biografi beliau yang ditulis oleh sekretaris pribadinya yang bernama Bahauddin bin Shaddad. Jadi sekretarisnya menuliskan biografi dan dari biografi tersebut dibuatlah sebuah film tersebut. Nah, nanti tak taruh di deskripsi filmnya, linknya ya, bisa kalian saksikan nanti. Oke, kiranya cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap sehat semuanya. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya. Untuk tugasnya nanti kalian tugasnya adalah menceritakan ya. Tadi sampean cerita maju satu persatu kan, menceritakan tentang kehidupan dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini, gitu ya, cerita satu persatu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.